kali ini di pertemuan yang kedua. Kita akan bahas tentang mata kuliah informasi manajemen. Saya share dulu screen-nya. Kelihatan? Kelihatan kan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Google Chrome. Bagus, itu saya bikinkan dulu classroom-nya. Nanti kalian bisa ini ya. Kalian nanti kita saya akan kasih tahu cara pengumpulan tugasnya nanti bagaimana. Oke. Ini jurusan apa ini? Manajemen, Pak. Oh, di 3 manajemen ya. Ya, Pak. Semester berapa ini? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Ini tahun ajaran semester 1 ya. Semester ini ya, ganjil ya. Berarti 2020-2021 ya. Subjeknya di kalau di ini absen ruangan apa? Nggak ada dikasih kayak ruangan berapa gitu. Nggak ada. Kelas apa? Kelas A ya. Sebentar, masih dibikinkan. Kayaknya sudah ada. Oke. Jadi saya dibagikan di grup Telegram kan ya, ada ya, kelihatan ya. Nah, itu silakan untuk masuk classroom-nya atau bisa kalian kodenya. Saya berikan kodenya. Sudah terbiasa pakai classroom kan ya? Meskipun kemarin tidak tidak kuliah online, tapi kan sudah. Iya, sudah, Pak. Classroom ya. Oke. Oke. Kita di sini akan belajar tentang sistem informasi manajemen. Nah, apa sih itu sistem informasi manajemen? Kalau berdasarkan definisinya ya, definisi dari sistem itu, sistem adalah sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau di
kalau tidak saling mempengaruhi, terus tujuannya tidak sama, nah itu masih belum bisa disebut suatu sistem. Contohnya juga sistem bernegara. Nah, kita kan saling mempengaruhi, terus mempunyai tujuan yang sama. Tujuan awal berdirinya Indonesia adalah merdeka kan, ya, merdeka dari penjajahan. Nah, berarti terus orang-orang yang di dalamnya saling mempengaruhi untuk membuat suatu tujuan bersama. Nah, makanya disebut sistem bernegara yang lebih dikenal dengan Indonesia nanti hasil sistemnya ya. Nah, terus suatu jaringan, ada juga yang mengartikan sistem itu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu urusan. Nah, kalau dalam dunia teknologi informasi berarti ya yang sering kita gunakan semua sudah familiar dengan siakat kan ya? Atau ada yang belum pakai siakatnya? Ada? Sudah, Ada yang Pak. tidak pakai siakat? Ada ya. Jadi semua sudah pakai siakat. Nah, siakat ini ada yang tidak tahu apa itu siakat? Apa siakat coba? Apa itu siakat? Kira ada yang tahu apa itu siakat? Siakat kan sistem informasi ini ya, sistem informasi akademik. Nah, semua sudah familiar menggunakannya, meski mau nak mau kita kan dipaksa untuk memakai kan ya, karena itu bagian dari sistemnya Simik Handayani kan ya. Jadi kalau kita nak mau pakai siakat yang disediakan Handayani ya, otomatis biasanya kita tidak dianggap mahasiswanya gitu ya. Itu adalah sistem yang dipunyai oleh Handayani. Dan karakteristik sebuah sistem itu ada yang namanya komponen, ada batasannya, ada lingkungan luarnya, ada penghubung, ada masukan, ada pengelola, ada keluaran, ada objektif atau tujuan atau goal tadi ya, yang tujuan bersama itu. Apakah misalkan kalau ada pertanyaan, apakah kalau karakteristik beberapa karakteristik itu tidak terpenuhi masih disebut suatu sistem? Saya rasa kalau menurut pendapat saya, kalau karakteristik dari sebuah sistem itu tidak terpenuhi salah satunya, nah maka bisa saja itu disebut suatu sistem, tapi sistemnya yang tidak sempurna, maka akan amburadul. Contohnya sebuah sistem kita tidak menggunakan environment atau lingkungan luar ya, berarti itu disebut nanti namanya sistem tertutup. Nah, karena yang namanya juga sistem tertutup, dunia luar tidak terlalu mempengaruhi, jatuhnya seperti ini ya, kalau negara itu berarti negara yang otoriter ya. Biasanya negara otoriter itu yang presidennya tidak ganti-ganti. Kalau sebagai contoh yang paling dekat ya berarti yang dipimpin oleh Kim Jong Un, Korea Utara. Jadi presidennya berdasarkan turun temurun. Terus sistem monarki absolut ya. Contohnya kayak lebih dekatnya itu kayak ini ya, Arab Saudi itu kan monarki absolut. Jadi hanya keturunannya yang berhak menjadi kepala negara sama kepala pemerintahan. Terus ada juga monarki, contohnya kayak Inggris ya, UK lebih tepatnya, United Kingdom. Kalau Inggris itu kan cuma, kalau bahasa Inggris itu cuma England gitu saja, dia cuma sebuah wilayah dari UK itu tadi ya. Nah, kalau UK itu dia masih memperhatikan yang namanya environment-nya. Contohnya dia memang sistemnya monarki absolut yang dipimpin oleh raja atau ratu. Sekarang kan masih dipimpin oleh ratu. Nah, tapi itu Ratu Inggris atau Raja Inggris nantinya, misalkan Ratu Inggris sudah tidak ada, berarti Raja Inggris, misalkan pengganti terdekatnya ya Pangeran Charles ya. Jadi
jadi rajanya. Nah, itu masih apa namanya? Dia hanya sebagai simbol kepala negaranya itu dia hanya sebagai simbol, tapi dia tidak apa namanya tidak sebagai kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahannya kan masih dipilih oleh parlemen gitu. Itu berarti sistemnya monarki tapi masih ada pengaruh-pengaruh dari luar. Itu sistemnya sebuah kerajaan. Apakah di informatika kira-kira ada sebuah sistem yang diciptakan untuk apa namanya untuk internal saja? Ya pasti biasanya ada ya. Ada sebuah sistem yang memang diciptakan untuk apa namanya yang mengurangi salah satu dari karakteristik sistem itu juga ada begitu. Tapi yang bagaimana bentuknya ya terserah yang membuat gitu. Tapi yang jelas pasti dari sebuah karakteristik sistem itu pasti ada yang namanya tujuan atau goal-nya gitu. Nah, contoh paling sederhana, ada yang bisa bantu saya enggak? Contoh sederhana dari sebuah sistem itu prosesnya kayak bagaimana? Saya share whiteboard ya. Kelihatan ya whiteboard sekarang ya? Oke, ada yang bisa bantu saya kira-kira? Bagaimana proses dari sebuah sistem yang paling sederhana yang kalian ketahui? Ada yang bisa bantu saya enggak? Silakan open mic-nya. Saya sengaja tidak tutup mic-nya ini. Ada yang mau? Oh ini ada yang ini. Kalau ada temannya yang belum masuk, silahkan komen sebentar gitu ya. Atau di kolom chat bisa juga kalian kasih tahu saya. Oke, ada yang bisa bantu saya bagaimana cara kerja sebuah sistem secara sederhana? Atau saya tunjuk saja? Tunjuk atau bagaimana? Atau ada yang mau membantu? Oke, silakan open mic-nya yang mau. Ayo. Atau tunjuk saja ya? Gimana? Tunjuk saja? Setuju kalau saya tunjuk saja? Oke, kalau begitu saya tunjuk. Ini yang namanya paling panjang. Oke. Novi Karel Tiro Anden. Silakan. Contoh sederhana proses dari sebuah sistem. Prosesnya kayak bagaimana? Novi. Buka juga kameranya. Iya, Pak, tunggu. Kalau belum pakai kerudung, silakan pakai kerudung. Harus siap ya, kalau semuanya harus siap. Pakaian rapi atasnya saja juga enggak apa-apa. Kalian kan enggak tahu saya di bawahnya ini pakai apa juga enggak tahu kan. Jadi kebetulan saya pakai celana. Oke, ayo Novi, bagaimana? Untuk classroom-nya silakan gabung langsung ya. Ayo, silakan. Cara kerja sistem sederhana, Pak. Iya, yang sederhana sekali pokoknya. Saya minta yang sulit. Sederhana yang kamu ketahui. Kalau saya di sini mau cuma gambar 3 saja.
Tadi. Ada 3 balok di sini. Enggak. Kalau misalnya kayak sistem Kayak sistem apa? kalau siakat dia termasuk apa? Kerjanya ini bukan saya tanya sistem ini. Cara kerjanya bagaimana itu cara kerjanya? Apa saja elemennya, terus apa saja bagaimana dia kayak cara elemennya apa saja. Ini tadi ya yang elemen ya. Jadi kita ganti lagi ke ini. Oke. Kita lihat di Chrome tadi. Ya, ini kan elemen-elemen apa karakteristik dari sistem itu. Kira-kira butuh apa saja? Atau mungkin ini ya, cara kerja komputer lah. Bagaimana cara komputer itu bekerja? Input, output, baru proses, Pak. Nah, kayak begitu ya. Jadi kayak kerja sistem komputer itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi cara kerja sebuah sistem itu yang paling sederhana adalah input apa tadi? Input, out, proses. Nah, ya. Jadi cara Proses. kerja jadi kayak begini. Ini dia input. Ternyata lebih gampang begini daripada pakai whiteboard tadi. Kelemahannya ngajar online ini, apalagi nggak ada papan tulisnya ya begini ya. Kalau ada papan tulisnya ya. Oke, ini proses atau pengolahan barang. Kalau mau bahasa Indonesia ya berarti ini keluaran, terus ini masukan gitu ya. Namanya dia intinya kayak begini ya. Oke, nah, jadi cara kerja sebuah sistem itu sebenarnya sangat sederhana ya sebenarnya. Input, proses, dan output. Nah, yang tadi, yang mana? Nah, yang batasan ini dia mempengaruhi yang mana? Terus komponen ini dia mempengaruhi yang mana? Lingkungan luar dia mempengaruhi yang mana? Penghubung interface itu letaknya di mana? Sasaran objek itu letaknya di mana?
kalau bicara begitu, di sini kita bikin lagi. Ini sampai jam berapa? Jam 12 ya? Sampai jam 12, Pak. Nanti 11.45 kita selesai. Karena yang cowok-cowok juga mau sholat Jumat. Yang bagi yang sholat Jumat. Cewek juga sebenarnya bisa sholat Jumat kalau mau, tapi tidak wajib. Nah, ini tadi komponen atau elemen. Nah, itu letaknya di mana? Letaknya di ini ya. Di inputnya itu dia termasuk komponen apa saja. Komponennya dia ada di input. Terus batasan. Nah, batasan itu juga bisa kita taruh di ini ya, proses batasan. Atau juga di input kita juga bisa taruh batasannya, tergantung tergantung kita mau data yang bagaimana. Jadi bisa saja itu batasan taruh di proses, bisa juga taruh di input sini. Terus yang lain-lainnya kayak penghubung. Nah, penghubung ini yang panahnya ini dia adalah penghubungnya. Terus sasaran atau objek ya, berarti dia ada di sini. Ada di outputnya ini. Goal dia ada. Environment. Nah, environment ini atau lingkungan luar atau lingkungan ya. Pengaruhnya dia bisa atau juga dia bisa mempengaruhi yang namanya proses. Environment itu juga bisa dia ditaruh di proses. Jadi tergantung cara seperti apa atau input yang seperti apa yang mau kita masukkan. Jadi environment bisa ditaruh di prosesnya, atau environment bisa taruh di inputnya, atau batasan juga bisa ditaruh di sini di proses, atau batasannya ditaruh di input. Yang jelas pasti kan ada perbedaan. Yang jelas kalau environment dan batasan ditaruh di input, nah prosesnya maka akan lebih ringan lagi daripada kita menaruh environment sama batasannya ada di proses. Pasti begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti ini kita ke klasifikasi sistem. Nah, di klasifikasi sistem itu ada yang namanya abstract system atau physical system, ada natural system atau human made system, ada deterministic system dan probability system, ada juga yang namanya closed system atau open system. Terus ini nanti ada kita dibahas di sini di slide selanjutnya nanti. Ada itu nanti kita bahasannya. Terus ada juga yang namanya sistem komputer ya. Nah, di sistem komputer itu ada sistem software, ada application system, ada hardware-nya, ada brandware-nya. Nah, ini saling ada keterkaitan antara satu sama lainnya, ada hubungannya antara satu sama lainnya. Jadi tidak bisa sistem komputer itu berdiri sendiri tanpa ada brandware-nya.
Terus juga kalau nggak ada hardware-nya juga nggak bisa. Terus kalau nggak ada software-nya juga nggak bisa dia berdiri sendiri. Nah, di sistem software itu ada sistem manajemen program, ada sistem support program, ada sistem development software. Nah, nanti kita akan bahas di slide lainnya. Nah, hubungannya seperti ini ya. Jadi yang di tengah-tengah itu dia adalah komputer hardware-nya, terus dia sistem software-nya, terus naik lagi dia application software-nya, terus naik lagi dia brandware-nya. Brandware ini yang terakhir, jadi titik penentu. Oke lah, sistem kita istilahnya environment sistem komputer kita baik sekali begitu ya. Komputernya bagus, OS-nya bagus, application software-nya bagus, tapi brandware-nya tidak menunjang ya istilahnya kurang ya. Jadi misalkan nih kita mau beli laptop gaming lah istilahnya. Kita mau beli laptop gaming tapi kita mainkan gamenya game soliter, game Zuma gitu ya. Ada yang tahu game Zuma enggak atau soliter gitu? Biasa kan ada di Windows itu. Jadi komputer mahal-mahal cuma buat main Zuma istilahnya begitu. Jadi istilahnya sangat mubazir sekali. Tapi kalau kita ada uang ya itu enggak mubazir kalau ada uang. Tapi kalau kita dana terbatas tapi hanya pengen pekerjaan ringan ya beli yang kalau mau setingkat prosesor ya mungkin kalau cuma untuk Office plus browsing di internet mungkin kalau di Intel ya cukup dengan Intel Celeron, kalau sekarang apa Pentium Gold mungkin ya pokoknya yang begitulah, yang di bawahnya Core i3 ya. Kalau di AMD mungkin bisa di AMD Athlon gitu kan kalau untuk aplikasi ringan, tapi kalau mungkin aplikasinya yang agak berat ya Core i5 cukup atau Ryzen 5 cukup. Dia kalau Ryzen 5 atau Core i5 itu dia middle up gitu. Bisa istilahnya agak diajak kerja keras gitu ya. Terus kita ke informasi gitu ya. Informasi itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, informasi itu didapat dari apa ya? Informasi itu didapat dari ini tadi. Jadi ini namanya kita ganti ya di ini dulu. Saya copy lagi. Informasi itu didapat juga caranya hampir sama seperti cara kerja komputer ya. Jadi informasi itu didapat dari data, terus proses, dan ini namanya informasi. Cara kerjanya bagaimana ya? Sama sih, cara kerjanya sama saja. Terus dia juga dipengaruhi oleh komponen datanya. Terus dia juga dipengaruhi oleh environment. Nah, dia juga dipengaruhi oleh goal-nya. Contohnya kalau sekarang yang paling terbaru mengenai informasi itu adalah yang dipakai oleh para calon wali kota, yaitu survei ketertarikan si calon pemilih kepada siapa. Jadi lembaga survei melakukan survei secara random di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan suara terbanyak untuk si calon A misalkannya. Jadi disurvei dan didapat berapa persen yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Jadi misalkan ini kan juga berdasarkan
tujuan. Jadi misalkan kita survei untuk menentukan calon wali kota gitu. Misalkan tidak ada di list dari calon wali kota yang ada di Makassar. Misalkan datanya ternyata dia mencalonkan nama D yang tidak ada di list. Nah, maka secara otomatis data D itu dibuang dari dari kumpulan data yang akan diproses. Jadi data yang tidak sesuai atau komponen yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, jadi dia bisa dibuang dengan sendirinya atau bisa dihapus oleh si pengolah data gitu. Begitu. Jadi cara kerjanya cara mendapatkan sebuah informasi itu juga begitu. Nah, jadi misalkan nih hasil dari sebuah informasi kalau di media elektronik ya, di media elektronik itu misalkan ini berita tentang sport, tapi tiba-tiba di situ ada berita tentang misalkan pilkada ya. Nah, berarti itu si penyaji informasinya ini kurang beres gitu. Ini kan harusnya informasi tentang sport, kenapa kok tiba-tiba ada sisipan? Padahal ini beritanya jelas-jelas tentang sport, tapi menyisipkan berita lain. Nah, berarti si penyampai informasinya ini sistemnya kurang benar. Kecuali ya biasa di tengah-tengah berita ada kejadian luar biasa. Nah, biasanya disisipkan yang benar itu adalah disisipkan breaking news. Atau misalkan berita tentang calon tadi ternyata ada di iklan, nah itu masih benar kalau penyampaiannya ada di iklan gitu ya. Tapi kalau penyampaiannya ada di ada di tengah berita dan termasuk berita spot itu, berarti dia penyampai informasinya tidak benar. Nah, jenis informasi itu ada juga yang formal, ada juga yang informal. Nah, ciri-ciri dari sebuah informasi itu pastinya terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajiannya dalam bentuk yang sederhana. Nah, ciri-ciri ini berlaku bagi si penerima. Misalkan dapat informasi 1 tahun ke belakang, tapi si penerima menganggap itu hal baru. Nah, berarti itu masih termasuk informasi. Itu hanya terjadi di zaman dulu ya, zaman waktu mungkin masih medianya media cetak atau mungkin medianya masih berupa dari mulut ke mulut. Nah, itu kan bisa terjadi. Tapi kalau sekarang zamannya internet, zamannya semuanya itu serba real time, jadi itu bisa saja disebut informasi, tapi informasinya sudah usang. Terus pengguna informasi itu ada beberapa level, low level manager, terus middle level manager, dan top level manager. Nah, yang low level manager ini ya berarti dia para staff atau mungkin jajarannya kalau di sistem informasi di kampus atau sistem informasi akademik, berarti yang ada di low level ini dia levelnya kaprodi sampai ke bawah. Terus middle level ini dia range-nya itu ada di dekan gitu ya. Terus yang top level manager ini berarti dia ada di jajarannya rektor. Dan semua informasi yang disajikan ini pasti berbeda-beda jenisnya. Nah, kalau ini bisa kalian baca sendiri, informasi menurut pakar. Nah, tergantung bagaimana juga cara kita untuk cara kita untuk menyampaikannya, ya, itu tergantung juga. Atau bagaimana cara kita mengartikannya begitu ya. Karena orang kan punya pendapat masing-masing. Makanya kan di setiap buku itu kan pasti ada yang menyajikan sebuah istilah atau definisi menurut pakar. Nah, menurut pakar ini apa, menurut pakar ini apa, pasti berbeda-beda.
Terus hubungan data dan informasi itu, data bersifat objektif, sangat bergantung bagi si penerimanya yang tadi sudah saya terangkan ya. Jadi tergantung kita mau data yang seperti apa, data itu perlu bagi kita atau tidak, itu yang dinamakan informasi. Nah, sistem informasi itu apa kira-kira? Sistem informasi itu kalau di sini ya, langsung saja yang di bawah ya, Airmax Cloud. Sistem informasi itu merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Itu adalah sistem informasi. Nah, sekarang sistem informasi itu pasti hubungannya ada dengan yang namanya sistem komputer. Jadi tidak ada sekarang kalau sistem informasi itu yang tidak menggunakan sistem komputer. Jadi karena semua standarnya sekarang adalah standarnya terotomatisasi. Kita sudah mau menuju ke komputer generasi keempat. Sudah didapatkan ya, sudah tahu kan ya komputer generasi pertama itu apa, generasi kedua apa, generasi ketiga ini yang sekarang lagi masif kita gunakan. Nah, generasi keempat ini sudah mulai menuju ke sana. Jadi silakan dicari. Oh, saya ini ya, saya kasih tugas saja nanti di Classroom. Kalian cari tentang komputer dari generasi, pengertian dari komputer generasi ke generasi sampai yang terbaru ya. Jadi ya untuk pengumpulan tugasnya begini nanti ya. Kalian silakan upload tugas kalian itu di Google Drive kalian. Nah, terus nanti kelihatan kan ya. Terus nanti misalkan saya kasih assignment di sini ya. Jadi fiturnya tugas artikel 1. Kelihatan kan ya? Iya, Iya, Pak, Pak. kelihatan. Tugas artikel 1, Iya, instruksinya Pak. cari pengertian tentang komputer dari generasi ke generasi. Saya kasih waktu 1 minggu, berarti nanti tanggal 30 ya. Tanggal 29 kan. Jamnya jam 12 malam terakhir. Oke. Topiknya informasi teknologi informasi. Jadi di assignment, cara kerja tugas ini masih 4 ya. Yang ini ya, ada berapa orang? 10 orang ya. Jadi ini kalian nanti silakan upload di Google Drive. Terus setelah itu kalian misalkan ini kalian tambahkan itu, share link dari Google Drive kalian di private comment. Misalkan saya tambahkan email saya itu. Terus
ini. Saya mau join kelasnya. Gabung. Nah, ini sudah saya sudah bergabung. Nah, ada tugas artikel. Nah, ini kan begini nanti ya. Jangan dikasih ditambahkan komentar kelas, tapi yang komentar pribadi di sini ya. Nah, jadi komentar pribadi di sini, misalkan saya cari artikel, saya upload artikel sembarang, artikel sembarang saja saya upload di Classroom. Oh, bukan di Classroom, di ini ya. Saya upload artikelnya di Google Drive. Kalau mau gampang, kalian bikin saja kelas begini ya, bikin folder begini ya. Jadi di sini new folder, jadi ini kelasnya apa? Misalkan ini sistem informasi manajemen ya. Kalian create saja di sini, dapatkan yang masuk. Jadi di sini adalah punya kalian. Terus saya mau tambahkan file ya. Saya upload file sembarang ya. Yang kecil saja supaya misalkan ini ya. Ini saya mau upload. Kelihatan kan ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Ini saya rekam, jadi kalau ini nanti bisa saya share juga di YouTube, nanti saya share juga ke kalian. Nah, ini kan ya. Ini kan kalian silakan klik kanan di sini. Nah, ini share saja linknya. Saya cuma pengen lihat saja macam apa tugas kalian ya. Jadi ini enggak usah diganti. Kalau mau diganti bisa sebenarnya. Jadi ini kan statusnya viewer ya. Saya statusnya viewer. Jangan diganti ke komentar atau editor. Nggak usah diganti. Langsung saja di viewer saja. Karena saya cuma mau melihat, bukan mau mengedit juga. Terus linknya kalian copy di sini, copy link. Sudah dapat itu copy linknya. Terus kalian komenkan saja di sini. Kalian paste di sini link yang tadi. Terus posting. Terus ini tandai sudah selesai. Nggak usah di istilahnya tambah atau buat misalkan apa, tambah file atau apa, nggak usah itu. Jadi cukup kalian apa namanya komentar pribadi, terus apa namanya tandai sudah selesai. Tandai sudah selesai. Nah, nanti pasti di tempat saya refresh dulu. Jadi ya, dia kan sudah selesai. Nanti kalau saya lihat, nah, ini bisa saya klik dan langsung menuju ke Google Drive tadi. Ya, karena di sini tidak ada file yang extended dengan ini yang saya upload, jadi tidak bisa terlihat, jadi cuma bisa di-download saja gitu. Jadi itu nanti kalau kalian uploadnya sebagai apa ya, sebagai DUC saja ya yang kalian upload. Coba kalau saya ganti yang tadi itu pakai DUC ya. File DUC. Coba file DUC yang saya upload, pasti bisa saya lihat nanti. Yang
Soal ya. Misalkan ini saja list jurnal. Upload ada share link. Ini tergantung kecepatan internetnya juga. Kalau kecepatan internetnya ndak ya nggak muncul. Coba refresh dulu. Share link. Oke, copy link. Nah, cara kalau misalkan mau diganti tugasnya, ini saja tulis di sini, batalkan. Atau juga bisa langsung di komentar di sini, karena di sini ini adalah bukan lampiran, kecuali kalau kalian mau melampirkan, berarti dia harus dibatalkan dulu. Baru kalian bisa tambahkan atau buat gitu ya. Kalau mau nambahkan link di sini langsung juga nggak apa-apa juga sih. Nah, tambahkan link di sini. Jadi bisa ada dua alternatif, tambahkan link atau di komentar pribadi. Tapi kalau tambahkan link kan lama gitu. Kalau tambahkan link itu dia agak lama. Lebih cepatnya ya di komen. Terus kalau setelah selesai ya berarti ini serahkan tugasnya. Oke, serahkan. Artikel 1 sudah saya upload lagi. Coba saya lihat lagi di tugas yang ini. Nah, ini ada ya tugasnya ya. Bisa saya buka juga begini. Ini ya. Contohnya seperti ini nanti kalau tugas kalian sudah terkumpul. Jadi terserah kalian mau cara pakai yang bagaimana. Yang cara pertama bisa, cara yang kedua bisa. Yang penting intinya saya bisa buka file yang kalian kasih. Itu cara pengumpulan tugasnya. Itu cuma sebagai contoh gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas kan ya semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sekarang sudah 11.31 ya. Sudah 11.31. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi yang tadi? Materinya juga semuanya nanti akan saya upload di Classroom. Ya. Ada yang sudah pakai LMS nggak? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti saya coba akan ini upload juga di LMS supaya seragam dengan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada. Untuk absennya sebentar saya kirimkan di di Telegram. Terus kalian bisa share ke grup ini ya, grupnya ya. Iya, Pak. Dulu saya lihat dulu. Berapa orang ini? Atau begini ya. Buatkan saya file ini. Ketuanya siapa? Saya, Pak.
Oh ya. Buatkan saya file di Excel atau spreadsheet. Kalau spreadsheet berarti dia pakai plotnya Google ya, Google Spreadsheet. Nah, di situ ada nama, ada NPM atau NIM. NPM, Pak. NPM, Pak. Jadi nomor urut pertama ya, nomor urut, terus NPM, terus nama, itu saja dulu. Jadi minta tolong nomor urut, nama NPM sama namanya di spreadsheet atau di Excel ya. Nah, nanti bisa kirimkan ke email atau bisa kirimkan juga di grup Telegram nanti biar saya download di grup Telegram di sini. Bisa kalian bisa minta tolong dikirimkan di sini saja. Nah, nanti saya download semuanya ya, pokoknya yang masuk di semester ini. Bisa diganti ini. Sembilan orang. Berapa orang? Semuanya total? 13, Pak. 13 ya? Pak. So, yang bergabung di sini cuma 8 ya berarti. Yang penting masih bisa dihubungi. Jadi kalau misalkan di sini kan isinya kan cuma sekedar menginfokan ada tugas atau tidak, gitu. Sudah masuk jamnya atau tidak, gitu kan. Jadi tidak usah terlalu pusing meskipun tidak bisa menginstal Telegram. Yang penting standby saja di jadwalnya ya, sesuai jadwalnya kalian standby saja. Jadi setelah itu ada kelas atau tidak. Jadi kalau misalkan saya tidak sempat masuk, mungkin saya bikinkan rekamannya, kalian bisa lihat di YouTube nanti yang tempat saya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Jelas nih, Pak. Jelas ya? Kalau tidak ada, berarti saya tutup saja dulu sampai di sini. Saya tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.